Ini kisah tentang gunung dan sahabatnya para pendaki. 2 pekan lalu, berita tragik menyebar di platform media sosial dan media daring. Tersebutlah seorang pendaki bernama Eva yang sudah dinyatakan hilang ketika mendaki Gunung Abo yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ajaib, 3 hari berselang, wanita 24 tahun itu ditemukan di sebuah gua dalam keadaan hidup dan selamat. Bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Minggu 6 Juni 2021, yang memulai pendakian bersama 10 rekan. Minggu malam, Eva minta izin ingin buang air kecil ke sungai yang terletak tak jauh dari tempat mereka mendirikan tenda. Selesai buang hajat, tiba-tiba ia merasa pusing dan kehilangan kesadaran. Tak tahu lagi apa yang terjadi sesudahnya. Yang ia ingat, begitu tersadar, tahu-tahu sudah berada di dalam gua. Jadi pas hari Selasa, pas aku bangun itu ada Kak di gua. Kita terbangun di hari Selasa. Iya. Awalnya itu ada Kak di depan gua. Eva mungkin saja tersesat atau telah memasuki kehidupan dalam dimensi yang lain. Selama berada di dunia lain itu, Eva mengaku sempat bertemu dengan seorang dokter perempuan berkerudung yang membawanya ke rumah neneknya. Yang aneh, saat di rumah nenek, Eva merasa kalau kesadarannya sudah pulih, namun tak tahu jalan pulang. Karenanya lebih banyak tidur dan setiap terbangun berada di tempat yang berbeda-beda. Di luar, berita kehilangannya menyebar dengan cepat, hingga pada akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari Selasa 8 Juni. Artinya, ia sudah 3 hari berada di dalam gua. Waktu ditemukan, kesadarannya belum sepenuhnya kembali. Ia sedang bersandar di bebatuan berjarak lebih kurang 300 meter dari lokasi saat dinyatakan hilang. Dan ia mengira belum lama tersesat dari sewaktu buang hajat. Kabar ini viral seketika. Para pencinta alam, selebritis penyuka gunung, sampai pemerhati urban legend meramai-ramai menyampaikan komentar. Sebenarnya yang simpelnya kalau tiba-tiba kita tersesat di gunung dalam keadaan sendirian atau beramai-ramai atau satu tim, sebaiknya sebenarnya kita diam di tempat. Misalnya kita sadar kita tersesat, sebaiknya kita stay di sana dalam waktu yang cukup lama, atau mungkin kita balik ke jalur yang sebelumnya gitu, kembali gitu. Paling aman sih seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang lain atau tim lain yang tahu, oh terakhir ketemu di sini, nah mereka biasanya akan mencari di sekitar orang itu hilang. Ya, kalau ajaran moral yang terkait dengan kunjungan ke suatu tempat, saya kira tidak hanya gunung ya. Jadi memang nenek moyang kita dulu mengajarkan kepada kita untuk selalu menghormati ya tempat apapun yang kita kunjungi. Bukan hanya gunung tapi juga termasuk makam. Ya, kita masuk makam juga harus permisi ya. Cerita tentang pendaki yang hilang atau tersesat bukan kali pertama terjadi. Telah ada semenjak dulu. Bedanya, ada yang ditemukan dalam keadaan selamat, namun ada pula yang sudah tak bernyawa. Ini beberapa kisah yang lainnya. Bulan Juni tahun 2019, seorang siswa sekolah menengah pertama atau SMP, Torik Rizky Maulidan, menjadi perhatian. Ia dikabarkan menghilang ketika mendaki bersama 4 orang temannya untuk melihat sunset di Gunung Piramid di kawasan Argopuro, Bondowoso, Jawa Timur. Di tengah perjalanan, satu temannya memutuskan untuk turun lantaran merasa kelelahan. Sementara Torik dan kedua temannya tetap naik ke puncak. Naas,
Saat turun, Torik tak nampak. Ia diduga tersesat atau jatuh ke dalam jurang. 100 personel tim SAR melakukan pencarian. Setelah 12 hari, jenazah Torik berhasil dievakuasi. Tubuhnya ditemukan tersangkut batang pohon di jurang curam sedalam 400 meter. Sebetulnya sih itu tidak wajar ya, tidak wajar karena dia memisahkan diri. Itu dia dipanggil oleh seorang nenek kalau saya lihat ya. Dipanggil oleh seorang nenek, kamu kesini aja, ikut saya. Jadi dia mengikut memisahkan diri dari teman-temannya. Ya pada akhirnya ya dia terperosok jatuh. Gunung Muro di Kalimantan Tengah juga pernah menjadi perbincangan. Akhir bulan Mei tahun 2019, seorang pendaki bernama Indra dinyatakan hilang selama seminggu setelah terlihat terakhir kali. Ceritanya begini, Indra sudah berhasil menaklukkan puncak Muro pada senja hari dan memilih turun langsung meski langit mulai gelap. Pada satu momen, ia tergelincir dan kehilangan arah. Tak ada senter dan peralatan memadai lain. 3 hari lamanya terseok seorang diri di tengah rimba belantara. Beruntung, ia menemukan pondok yang berada di sisi sebuah sungai. Indra survive dan bertahan hidup dengan hanya makan umbut, pisang, dan air sungai. Di saat sudah pasrah menanti kematian, keajaiban datang. Ia ditemukan seorang warga dalam kondisi kurus dan sangat lemah. Bantuan akhirnya tiba. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini akhirnya, saya siap. Tapi tolong lakukan secepatnya. Aku nggak bisa nunggu besok lagi. Padahal sebenarnya untuk kalau pribadi saya cuma 2 hari lagi saya masih di situ. Mungkin saya sudah nggak ada lagi gitu. Cuman saya udah nggak sanggup gitu menunggu dengan ketidakpastian seperti ini gitu. Yang datang juga nggak ada satu orang pun, suara orang itu pun nggak ada, cuma ada suara motor dari jauh gitu kan. Cuman didatangin nggak ada juga, tebing, udah setengah frustasi lah cari jalan keluar. Tapi kalau memang ada mujizat, saya masih nunggu. Tiba-tiba setengah jam ada yang manggil saya. Kehidupan Galih Andika, seorang pendaki gunung, berakhir di hulu sebuah sungai di Goa, Sulawesi Selatan. Menurut cerita teman sependakian, Galih terpisah dari rekannya di pos 6 bawah Karaeng saat perjalanan pulang dari puncak ke Kampung Lembana. Waktu itu tanggal 19 Februari 2019. Setelah dinanti selama 15 hari, Galih tak sampai jua. Basarnas melakukan pencarian 7 hari berturut-turut. Hasilnya nihil. 3 bulan semenjak diumumkan hilang, jasadnya yang tinggal tulang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di hulu tenggara Sungai Gunung Bawah Karaeng, Goa, Sulawesi Selatan. Tragedi ini masih misteri sampai kini. Ada yang menduga ia kelaparan atau dimakan binatang buas. Yang lain menghubungkannya dengan hal-hal mistis. Kalau Bunda lihat sih dia terperosok, jatuh. Bukan karena gangguan roh-roh yang ada di situ. Bukan, kalau Bunda lihat dia terperosok sehingga ya tidak bisa ditemukan, ya hancur tulangnya sampai. Dan kisah tragis terakhir adalah Alfi Kurniawan. Pemirsa tentu masih mengingat kejadian ini karena videonya pernah viral. Ceritanya bermula di ujung tahun 2018. Sebuah video memperlihatkan rekaman saat Alfi diajak balapan menuju puncak oleh seorang pendaki wanita asal Wonosobo. 2 jam setelah balap lari, perempuan teman mendaki Alfi ini mengaku kelelahan. Alfi melanjutkan pendakian seorang diri sendiri dari Pasar Dieng. Tragisnya, itu adalah hari terakhir pendaki melihatnya. Alfi tak pernah kembali dan bahkan tubuhnya tak ditemukan sampai hari ini. Satu sisi bisa dipercaya, bisa dianggap seperti itu ya, untuk yang percaya ya bahwa gunung atau tempat-tempat yang dikunjungi oleh pendaki ya itu masih punya kekuatan ya, gaib ya. Boleh jadi seperti yang tadi dikatakan ya. Jadi itu bukti ya bahwa eksistensi mereka masih ada.
Pada akhirnya, sederet tragedi hilangnya pendaki adalah sebagai cermin bahwa aktivitas mendaki gunung harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Satu penyebab umum yang sering membuat pendaki sering tersesat di gunung, yakni disorientasi arah. Hal ini terjadi karena perjalanan atau pendakian dilakukan tanpa melakukan navigasi terlebih dahulu. Faktor disorientasi lain adalah jarak pandang yang terbatas karena kabut, melakukan pendakian pada malam hari, salah mengikuti jalur, mengambil jalan pintas, dan arogansi pendaki yang terlalu yakin pada kemampuan dirinya sendiri. Kompas dan fluid dan webbing sih selalu saya bawa, karena itu ketika kita tersesat itu yang benar-benar kepake kompas. Jadi kita tahu mana barat, mana timur, mana selatan, mana utara saat tersesat. Kedua ya fluid. Fluid itu ketika buat urgent. Jadi kalau kita tersesat, kalau kita teriak-teriak terus, tolong, suara bisa habis dan bisa makan air banyak gitu. Jadi fluid itu lebih efektif lah ya. Jadi prit, jadi nggak terlalu makan energi gitu. Rata-rata sebenarnya yang teman-teman ketahui atau korban-korban yang tersesat itu mereka kadang-kadang panik. Mereka panik, akhirnya semakin lama dia semakin masuk ke dalam hutan atau mencari jalan yang lain, makanya semakin lama dia semakin tersesat. Itu hal yang rata-rata yang terjadi. Jadi sebaiknya pertama kita harus tenang dulu. Biasanya kalau tersesat pasti ya, itu panik, waduh gimana nih, apalagi sendirian. Pertama tenangin diri dulu, kita orientasi medan dulu, keadaan di sana ada apa, terus dengerin sesuatu dulu, ibaratnya kita denger di dekat sini ada sungai atau tidak, terus sebaiknya kita memberi tanda. Tujuan utama mendaki itu bukan muncak. Puncak itu adalah bonus. Tujuan utama kita mendaki adalah pulang kembali ke rumah dengan selamat, dalam keadaan sehat dan happy, pulang membawa energi baru. Dan penyebab satu lagi sekaligus paling seksi diperbincangkan berkaitan dengan ihwal goib. Seperti cerita yang berkembang selama ini, kebanyakan gunung di Indonesia merupakan kawasan yang dipercaya sebagai tempat keramat. Ada mitos dan cerita misteri yang melingkupnya, terutama kepercayaan bahwa gunung dijaga oleh roh dan kekuatan dari alam goib. Melanggar pantang sedikit saja fatal akibatnya. Karenanya pendaki harus menjaga sikap dan tidak mengganggu penghuni gunung. Paling simpel, masuk nggak permisi. Atau behaviornya, dalam artian perilakunya mungkin tidak tepat. Ya kayak kembali kita bilang, lu bertamu ke rumah orang, terus lu nggak permisi, terus lu di dalam suka-suka lu, yang punya rumah pasti ada rasa ngambek dong gitu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita percaya, tapi kita nggak usah takut dengan hal itu, gitu. Karena ya masing-masing punya alamnya. Yang penting kita jangan menyinggung alam dia dengan jaga sikap, dengan kita tata krama kita lah, dan kita selalu baca doa dan selawat selama di atas gunung, gitu. Nah, saya kira ajaran yang berlaku, saya kira setiap diri kita ini dimanapun ya, apakah itu dalam kondisi sedang berkelana, ya, berpetualang naik gunung atau arung jeram atau apapun namanya ya, yang sifatnya itu menjelajah alam itu, orang harus berhati-hati, tetap berlaku ya sopan pantas ya terhadap apapun, terhadap orang maupun juga ya katakanlah makhluk yang walaupun tidak bisa kita lihat, kita yakini ada. Bagi para pencinta alam maupun penggiat lingkungan, ada 3 kredo yang menjadi kitab suci sebelum mendaki gunung atau memasuki rimba. Jangan mengambil sesuatu selain gambar, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak kaki, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Bersama alam, kita hidup saling melengkapi sebagai sebuah mata rantai dari ekosistem kehidupan ciptaan Tuhan di muka bumi.